Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini Allah masih mempertemukan kita di dalam acara bedah buletin dakwah kafah edisi nomor 155 tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Agustus 2020 Masehi dengan judul Hijrah dan Kemerdekaan Hakiki Hanya dalam Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah ini seluruh kaum muslimin menyambut kedatangan tahun baru Hijriah 1442 Hijriah dan juga berdekatan dengan peringatan HUT RI yang ke-75. Ikhwani fillah rahimakumullah, penanggalan kalender Hijriah ini diusulkan di masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana ini diambil dari peristiwa hijrahnya kaum muslimin bersama Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Banyak alasan kenapa penanggalan kalender Hijriah ini diambil dari proses momentum hijrahnya Rasulullah bersama kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Di antaranya adalah dengan hijrahlah kemudian Islam bisa tersebar luaskan ke seluruh penjuru dunia, dan juga dengan Islam pula lah kemudian manusia bisa dibebaskan daripada penghambaan kepada sesama manusia, kemudian juga memerdekakan manusia daripada hukum buatan manusia. Ikhwani fillah rahimakumullah, Islam adalah agama pembebasan. Jauh sebelum Islam datang, umat manusia dipimpin oleh dua negara atau kerajaan adidaya, yakni Persia dan Romawi, di mana kedua negara adidaya dan kerajaan adidaya ini kemudian mereka menguasai beberapa wilayah mulai dari barat sampai timur, dan kemudian mereka menjajah dan mengeksploitasi wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Bahkan kemudian mereka menjarah, merampas harta mereka, bahkan kemudian merusak moral-moral mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah, di sisi lain peradaban umat manusia diselimuti dengan hawa nafsu. Kita melihat di Persia misalnya berkembang ajaran Mazda, di mana ajaran ini menganggap wanita ataupun harta sama seperti public property, artinya bebas dimiliki oleh siapa saja, sehingga kemudian banyak terjadi penjarahan, banyak terjadi perampokan, bahkan kemudian perzinaan dan termasuk juga pemerkosaan. Ikhwani fillah rahimakumullah, di dalam masalah peribadatan, umat manusia pada waktu itu masih banyak yang menyembah berhala, menyembah manusia, kemudian menyembah alam, bahkan mereka menyembah binatang. Di Mesir misalnya, kita mengetahui Fir'aun dipuja dan bahkan Fir'aun dianggap sebagai Tuhan oleh rakyatnya. Kemudian kita melihat juga di Romawi, para kaisar dianggap sebagai titisan para dewa. Kemudian titah raja dan titah kaisar dianggap sebagai perintah Tuhan yang tidak bisa dilawan. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada kondisi demikianlah kemudian Islam hadir di tengah-tengah umat manusia untuk membebaskan manusia daripada penghambaan kepada sesama makhluk, kemudian hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi Islam ini bisa kita lihat di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa An-Nihayah, di dalam bab perang Qadisiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang sahabat yang bernama Rib'i bin Amir At-Tamimi untuk mengunjungi panglima perang Persia. Kemudian Rib'i bin Amir At-Tamimi berkata kepada panglima perang Persia, Rustum, Allah mengutus kami ke sini untuk mengeluarkan siapa saja yang dia kehendaki daripada penghambaan kepada sesama makhluk menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melepaskan umat manusia daripada kesempitan menuju keluasannya, melepaskan umat manusia daripada kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Ikhwani fillah rahimakumullah, penjelasan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rib'i bin Amir At-Tamimi ini adalah sebuah keniscayaan. Ini adalah fakta, di mana kita melihat dahulu di masa jahiliyah, kita melihat bangsa Arab masih banyak yang menyembah berhala. Kemudian
mereka juga masih banyak yang melakukan transaksi ribawi. Namun ketika Islam datang, maka kemudian itu semuanya dihapuskan. Ikhwani fillah rahimakumullah, penjelasan Rib'i bin Amir At-Tamimi ini adalah sebuah keniscayaan, ini adalah fakta, di mana bangsa Arab dahulu merupakan penyembah berhala dan kemudian mereka terbagi menjadi 3 kasta. Kasta bangsawan, kasta rakyat jelata, dan kemudian juga budak. Dan ini ketika Islam hadir, maka ini kemudian dihapuskan, sehingga kemudian umat manusia dijadikan satu tauhid, ummatan wahidah. Di sini kita bisa melihat bagaimana contohnya sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud adalah seorang du'afa, kemudian juga penggembala kambing. Begitu juga dengan sahabat Bilal bin Rabah, adalah mantan budak. Namun dengan Islam, posisi mereka disejajarkan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga disamakan dengan Abdurrahman bin Auf yang seorang saudagar dan juga bangsawan. Ikhwani fillah rahimakumullah, Islam hadir untuk menghapuskan penghambaan manusia kepada sesama makhluk, hanya menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Hak untuk mencipta dan memerintah adalah milik Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Ikhwani rahimakumullah, Islam juga merupakan ajaran yang memerdekakan manusia dari hukum buatan manusia. Dengan Islam pula, manusia bisa dibebaskan dari penghambaan kepada aturan yang datang dari hawa nafsu umat manusia. Pada masa jahiliyah, aturan-aturan dibuat oleh para pemuka-pemuka kabilah, dibuat oleh para rahib, dibuat oleh para pendeta-pendeta mereka. Hukum-hukum yang mereka buat kerap menyengsarakan rakyatnya, bahkan sampai kemudian mereka membunuh bayi-bayi perempuan, kemudian melakukan praktek riba dan seterusnya. Para bangsawan dan raja dan para rahib itulah yang kemudian menentukan halal dan baik, kemudian benar dan salahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan para pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 31. Ayat ini ditafsirkan berdasarkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat membacakan ayat kepada Adi bin Hatim, ya, yang saat itu masih beragama Nasrani. Adi bin Hatim berkata, "Wahai Rasulullah SAW, kami tidaklah menghambakan diri kepada mereka atau menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan kami." Namun Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bukankah mereka telah mengharamkan apa saja yang Allah halalkan, lalu kalian pun juga mengharamkannya? Mereka pun menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan kalian pun juga menghalalkannya. Adi bin Hatim berkata, benar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fatilka ibadatahum. Maka itulah salah satu bentuk penghambaan terhadap mereka. Hukum yang dibuat oleh hawa nafsu manusia cenderung mengantarkan manusia kepada kelemahan, cenderung mengantarkan manusia kepada kesesatan, dan bahkan saling bertentangan. Karena kemudian hukum yang dibuat oleh manusia itu hanya adalah untuk kepentingan segelintir orang saja. Dalam sistem kerajaan monarki, para raja dan keluarga memiliki hak prerogatif untuk membuat hukum. Bahkan kemudian mereka berkedudukan lebih tinggi daripada undang-undang, sehingga kemudian mereka bisa mengatur sesuka mereka. Walaupun kemudian mereka tidak lagi menjabat sebagai raja, namun tetap mereka memiliki hak istimewa, dan bahkan kemudian mereka bisa bebas daripada hukum atau undang-undang yang dibuat. Dalam sistem demokrasi misalnya, yang memiliki hak untuk membuat undang-undang adalah anggota dewan, yang mana kemudian mereka ini juga manusia. Tentu saja mereka tidak akan bisa membuat undang-undang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sistem demokrasi, hak membuat undang-undang berada di tangan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka lah yang kemudian mewakili untuk membuat hukum atau undang-undang yang akan diterapkan kepada masyarakat. Mereka bisa membuat aturan, sekalipun mereka juga bisa dengan aturan tersebut kelak menyusahkan rakyatnya. Sebagaimana contoh kita lihat dalam rancangan undang-undang Omnibus Law. Walaupun banyak pertentangan, bahkan daripada serikat pekerja sekalipun, namun tetap ini pun juga akan bisa disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena ini merupakan
kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Begitulah penghambaan pada hukum yang berasal dari hawa nafsu manusia, berlawanan diametral dengan syariat Islam, sementara hanya Allah SWT yang berwenang untuk menjadi sebagai hakim. Setiap muslim semestinya mentaati Allah Subhanahu wa taala, bukan hukum yang bersumber dari hawa nafsu manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syar'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah." Yang artinya, apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak Allah izinkan. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 21. Ikhwani fillah rahimakumullah, ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir berkata, maksud mereka tidak mengikuti apa yang disyariatkan Allah adalah mereka mengikuti apa yang disyariatkan oleh setan-setan mereka dari kalangan jin dan manusia. Syariat Islam tidak mengenal hak istimewa terhadap hukum. Bahkan kemudian dari keluarga Rasulullah SAW sendiri pun juga tidak luput dari itu semua. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, hai manusia, sungguh yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang memiliki kedudukan di antara mereka mencuri, mereka dibiarkan, tidak dihukum. Namun jika orang yang lemah, rakyat biasa yang mencuri, mereka menegakkan hukum orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah, demikianlah Islam datang membebaskan manusia daripada penghambaan kepada sesama makhluk menuju kepada penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika ini terwujud, maka kemudian manusia akan terbebas dari kezaliman, dari keburukan-keburukan ajaran-ajaran agama yang lain, kemudian dari keburukan-keburukan ideologi-ideologi yang lain. Kemudian mereka akan mendapatkan kelapangan hidup di dunia dan terhindar daripada kesempitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akhwani fillah rahimakumullah, negeri-negeri rakyatnya yang memeluk Islam baik secara damai maupun melalui peperangan atau futuhat juga terbebas daripada eksploitasi dan kemudian penindasan. Ini telah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW saat pasukan Amr bin Al-As menaklukkan Mesir. Mereka melindungi umat Kristen Kipti atau Koptik. Mereka tidak dipaksa untuk memeluk Islam, bahkan kemudian mereka juga tidak dibunuh, bahkan mereka dibiarkan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agama mereka masing-masing. Bahkan seorang orientalis dan arkeolog asal Inggris, Stanley Lenpool, dalam bukunya Moors in Spain mengagumi kecemerlangan dan kemanusiaan peradaban Islam. Ia menulis di dalam bukunya, kemana saja tentara Arab Muslim masuk, kita mendapati mereka bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Jika peperangan selesai, orang-orang Yahudi dan orang Islam itu bersama-sama dalam memupuk ilmu pengetahuan dan falsafah serta kesenian. Itu suatu hal yang merupakan sifat khas dari pemerintah Islam pada zaman abad-abad pertengahan. Orang-orang Islam mengatur pemerintahan Islam di Cordova yang mengagumkan pada abad-abad pertengahan itu. Ketika seluruh Eropa tenggelam dalam kejahatan, kebiadaban, perkelahian, Islam sendiri memegang obor peradaban yang bercahaya cemerlang di hadapan dunia barat. Nah, inilah ikhwani fillah rahimakumullah, sepintas tentang bagaimana kemudian Islam mampu untuk memerdekakan manusia daripada penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga membebaskan manusia daripada hukum buatan-buatan manusia yang mana nantinya dengan hukum-hukum tersebut akan bisa menzalimi mereka sendiri. Dan Islam pun juga merupakan agama yang membebaskan umat-umat yang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Jika ada salah itu semata-mata dari saya, dan jika ada benarnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.